Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serlin Maharani dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan materi sejarah wajib tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia yang meliputi proses menduduki Indonesia, peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda hingga dikuasai oleh Jepang, serta kebijakan-kebijakan pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, memulai masuknya Jepang pada Perang Dunia Kedua. Yang kedua, pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang menyerang Kalimantan dari Sarawak. Yang ketiga, pada tanggal 13 sampai 15 Februari 1942, Jepang menyerang Pulau Sumatera. Yang keempat, pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1942, Jepang menaklukkan Balikpapan dan Pulau Kalimantan. Yang kelima, 27 Februari 1942, Jepang menghancurkan Angkatan Laut Belanda di Laut Jawa. Yang keenam, pada tanggal 28 Februari 1942, pasukan Jepang mendarat di Merak di ujung barat Pulau Jawa. Yang ketujuh, 1 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Subang, Jawa Barat dan di Tuban, Jawa Timur, dan mulai menyerang Belanda di Pulau Jawa. Yang kedelapan, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang dan Indonesia resmi diduduki oleh Jepang. Kebijakan-kebijakan pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Untuk pertama kalinya, Jepang melakukan kebijakan politik, yaitu melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, Jepang mengeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Jepang untuk mengendalikan seluruh organisasi nasional. Yang kedua adalah propaganda. Jepang melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara 1. Menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia atau yang biasa disebut dengan Hako-Ichiu. Yang kedua, melancarkan semboyan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Yang ketiga, melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar. Yang keempat, menarik simpati umat Islam untuk pergi haji. Yang kelima, menarik simpati organisasi Islam MIAI. Yang keenam, melancarkan politik dumping. Yang ketujuh, tokoh nasional diajak bergabung oleh Jepang, sebagai contoh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, serta Sultan Syahrir, dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda. Yang ketiga adalah membentuk badan-badan kerjasama. Jepang membentuk badan-badan kerjasama seperti berikut. Yang pertama adalah Putra, atau yang biasa disebut Pusat Tenaga Rakyat. Putra dibentuk dengan tujuan untuk membujuk kaum nasionalis sekuler dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mendukung Jepang. Yang kedua adalah Jawa Hokokai, yang biasa disebut Himpunan Kebaktian Jawa. Jawa Hokokai merupakan organisasi sentral yang anggotanya ada macam-macam profesi, sebagai contoh dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat, dan perusahaan. Yang keempat adalah politik dumping. Politik dumping adalah politik dagang yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih rendah dari harga normal. Tujuan politik dumping ini adalah untuk meningkatkan pangsa pasar di luar negeri dengan mematikan persaingan. Syarat-syarat politik dumping yang pertama adalah permintaan terhadap barang hasil produksi dalam negeri kurang elastis dibandingkan dengan luar negeri yang keadaan pasarnya pesaing ini sempurna.
Yang kedua, konsumen di dalam negeri tidak akan mungkin membeli barang hasil produksi dalam negeri di luar negeri. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan perdagangan internasional meliputi proteksi, politik dagang bebas, dan politik dumping melalui tarif, kuota, premi, dan subsidi. Yang terakhir adalah romusha. Romusha merupakan kerja paksa atau tanpa dibayar pada zaman pendudukan Jepang. Romusha dibentuk dengan tujuan untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan rakyat Jepang. Sarana dan prasarana tersebut antara lain jembatan, lapangan terbang, serta gua-gua tempat persembunyian. Kebijakan pemerintah pada pendudukan Jepang pada bidang sosial antara lain berupa pengerahan tenaga rakyat untuk melaksanakan kerja paksa. Selain itu, para pemuda juga diwajibkan untuk masuk menjadi anggota organisasi militer maupun semi-militer yang dibentuk oleh Jepang. Sekian materi penjelasan sejarah wajib yang saya sampaikan tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Bila ada kesalahan maupun kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.